Tes, tes, tes. Halo Sobat Bangku Podcast. Kenalin, gue Mama Bear. Seseorang yang ingin sembuh agar tumbuh. Sebelumnya, gue mengisi podcast untuk diupload ke Spotify dan beberapa platform lainnya. Sekarang sedang mencoba untuk mengepakkan sayap lebih lebar lagi. Berharap banyak sobat-sobat Bangku Podcast di sini yang butuh teman dan juga pendengar yang baik. Mari kita berteman supaya bisa duduk bareng-bareng, ketawain kesialan hidup, dan berproses sama-sama. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai habis. Kalian bahagia terus ya. Dan selamat mendengarkan. Perpisahan yang paling berat itu adalah berpisahnya janji yang sudah dinanti-nanti dan disaksikan baik dengan manusia, malaikat, dan juga Tuhan Sang Pencipta. Dari perpisahan yang mungkin juga merupakan sebuah jawaban dari semua hal yang menyakitkan. Dari semua hal yang membuat kita akhirnya berkata, I have no choice. Gue gak punya pilihan selain memilih perpisahan. Padahal tahu banget, paham banget, bahwa akan ada banyak hati yang terluka dan juga terkorbankan. Gue gak pernah membayangkan ini sebelumnya sih, ketika perpisahan orang tua gue membuat gue menjadi benci mereka. Wait, enggak. Gue gak benci ke individunya. Tapi gue benci kepada keputusan yang sudah mereka lakukan, yang hingga akhirnya mengorbankan gue dan anak-anaknya yang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, I realized that everything happened for a reason. Nah, masalahnya gue gak pernah mencari tahu apa yang menjadi alasan terbesar orang tua gue berpisah. Yang gue tahu mereka adalah dua orang dewasa yang harusnya gak boleh egois. Yang harusnya gak boleh melepaskan tanggung jawabnya dan menjadikan anaknya korban. Kan anaknya gak tahu apa-apa. Kenapa harus anak yang jadi korban? Kenapa kita yang harus menderita karena keputusan mereka? Sampai pada waktu yang ditentukan, semesta memberikan jawabannya. Dan lucunya, semesta itu memberikan jawabannya di saat gue mencoba untuk mengikhlaskan apapun yang sudah terjadi dalam hidup gue. Gue gak berusaha untuk menyalahkan siapa-siapa lagi. Gue gak mencoba untuk mencari pembelaan atas apa yang sudah orang tua gue lakukan. Semesta memberikan jawaban yang membuat satu sudut pandang baru lagi. Sudut pandang dari orang tua gue sendiri. Dan gue rasa sudut pandang ini sih sangat berharga banget. Dari sudut pandang ini juga bikin gue makin menerima bahwa ya udah ini garis takdir gue gitu. Toh gue berhasil melewati fase 9 bulan 10 harinya gue dan hadir di dunia ini karena itu kan pasti ya. Pasti karena gue sudah menyanggupi apapun yang sudah Tuhan tunjukkan saat gue masih di perut ibu gue gitu. Bahwa perpisahan yang terjadi juga tidak mudah buat mereka. Perpisahan juga sama beratnya, sama sedihnya, dan sama-sama terlukanya. Ya bayangin aja yang awalnya mereka saling mencintai, memuji satu sama lain, hingga akhirnya memutuskan untuk mengikat janji di hadapan semua orang yang mereka sayangi, dan sudah diaminkan oleh malaikat, diridhoi oleh Sang Pencipta. Indah banget bukan? Dan seketika berubah menjadi sebuah siksaan, tekanan di mana-mana, cobaan dan juga ujian yang mereka hadapi, membuat mereka memilih untuk menyerah. Karena bukan karena mereka lemah gitu. Ya karena merasa kalau dipaksa, bakal banyak lagi yang terluka. Mereka juga gak mau melakukan itu, mereka juga sangat amat paham apa yang akan terjadi dengan anak-anak mereka. Buah hati yang mereka sayangi dan juga mereka cintai. Mereka juga gak meminta kok menjalani takdir yang gak indah itu.
Mereka juga sudah melakukan yang terbaik, mengorbankan apa yang perlu atau bahkan lebih dari itu. Pasti sudah banyak banget pertimbangan dan juga pergulatan, baik secara fisik ataupun mental. Sama halnya seperti kita yang gak bisa memilih jalan kita sendiri, begitupun mereka. Mereka hanya manusia biasa yang mencoba menjalani hidup dan kebetulan melakukan kesalahan. Ya, walau kesalahan itu tuh mengakibatkan sebuah tragedi ya, tapi mereka juga berhak menjalani kehidupan yang layak dan juga bahagia. Kelak, ketika kita menjadi orang tua, kita juga bakal ada di posisi yang sama seperti mereka. Saat melihat anak-anak tumbuh dan merasakan ujian yang berat juga. Tapi ada hal yang membuat dia berbeda. Mungkin saat itu kita akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Namun, jika memang sebuah perpisahan harus terjadi lagi, kita sebagai orang tua sudah tahu apa yang anak kita paling butuhkan. Dan sekarang jika kamu sedang berada di fase protes dan menolak semua hal yang sudah terjadi dalam hidupmu, lagi-lagi tidak apa-apa. Karena manusia perlu waktu, perlu proses, agar dia bisa berdamai dengan sesuatu yang dia benci dan tak dia inginkan. Gua bisa bicara di sini dengan nada dan kata yang penuh percaya diri ini karena gue sudah melewati fase-fase sulit itu di belakang sana. Gue sudah melewati berbagai pertikaian dan juga perdebatan panjang, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang tua dan juga lingkungan. Hari kedepannya memang bakalan sangat berat. Gue juga gak bisa menjanjikan yang senang-senang, tapi gue bisa kasih jaminan sama kalian bahwa hari yang berat itu akan berlalu. Tinggal kalian lewatin dengan cara kalian masing-masing. Hal penting yang perlu dilakuin adalah menerima semua yang terjadi terlebih dahulu. Jangan pernah membantah dan mengelakkannya. Semua sudah menjadi takdir ilahi. Jika penerimaan sudah kalian lakukan, kalian akan lebih mudah untuk memaafkan. Maafkan atas semua kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang tua kalian. Dan biarkan mereka bahagia dengan cara mereka sendiri. Seperti sebagaimana kalian juga yang berusaha untuk sembuh agar kalian tumbuh. Sampai jumpa di titik sembuh masing-masing ya. Nanti kita cerita sama-sama. Hal-hal konyol apa yang sudah kita lakukan demi melewati masa yang kelam itu. Gua bisa dan gua yakin kalian juga pasti bisa.